Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Jula Ersanti. Saya dari kelompok 9 beserta dua anggota kelompok saya akan menanggapi video dari kelompok 4 tentang analisis pasar. Dan kedua anggota saya bernama Kartika Sari, NIM B11 2019 05931, dan Yasinta Nurdiana, NIM B11 2019 05935. Di sini ada 6 pokok bahasan, yaitu tentang yang pertama ada analisis pemasaran, yang kedua ada faktor internal dan eksternal, yang ketiga ada strategi pemasaran, yang keempat ada strategi pesaing, yang kelima ada cara pemasaran, dan yang keenam ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada analisis pemasaran. Analisis pemasaran adalah suatu penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Apabila seorang atau manajer pemasaran ingin memajukan perusahaannya, terlebih dahulu harus mampu menganalisis pasar secara seksama dan teliti. Analisis pasar merupakan taktik strategi dalam usaha untuk memajukan pemasaran barang dan jasa. Dan selanjutnya ada ruang lingkup analisis pasar. Ada 8, yaitu yang pertama ada barang dan jasa yang akan dipasarkan, yang kedua ada tujuan analisis pasar, yang ketiga ada letak pasar, sifat dan karakteristik pasar, yang keempat ada organisasi pembelian, lalu yang kelima kegiatan pembelian, dan yang keenam perkembangan pembelian, yang ketujuh saingan perusahaan, dan yang terakhir ada pola pembelian. Next, ada faktor internal dan eksternal yang akan dibacakan oleh Yasinta Nurdiana. 2. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu strength. 1. Produk terjangkau dengan harga murah berdasarkan hasil informasi. Produk PT Sido Muncul Tbk rata-rata berkisar pada harga Rp1.000 sampai dengan Rp2.500. Salah satunya ialah tolak angin dan jamu anak pintar. 2. Kemasan produk yang praktis. Produk PT Sido Muncul Tbk dalam memasarkan produknya melakukan strategi yang dapat memuaskan konsumennya, memberikan kemudahan pada kemasan setiap produknya dengan menggunakan saset untuk mempermudah pemakaian dengan menyobek atau mengguntingnya. Contohnya tolak angin dan menggunakan botol dengan hanya membuka tutupnya. 3. Memiliki brand produk yang sudah dikenal. Produk PT Sido Muncul Tbk bukan hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun produk PT Sido Muncul Tbk kini telah berusaha menembus pasar Asia dan Eropa, di mana produk PT Sido Muncul Tbk telah ada di Hong Kong, Amerika, Arab Saudi, dan sebagainya, yaitu melalui produknya tolak angin. Faktor eksternal. Opportunity. 1. Kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumsi dan kesehatan. Kini obat-obatan telah menjadi barang konsumsi. Tingkat gaya hidup masyarakat modern yang tinggi membuat obat-obatan herbal menjadi barang yang perlu dimiliki untuk menjaga stamina dan ketahanan diri. 2. Keanekaragaman hayati. Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan alam di Indonesia merupakan keuntungan yang sangat besar bagi PT Sido Muncul, karena bahan-bahan obat yang berlimpah menjadikan PT Sido Muncul Tbk akan mudah untuk mendapatkan kebutuhan bahan. 3. Melakukan ekspansi ke luar negeri. Peluang PT Sido Muncul Tbk semakin terbuka lebar untuk memasarkan produknya ke luar negeri. Setelah tolak angin dapat berkembang di pasar Asia dan Eropa, hal ini bukan tidak mungkin PT Sido tidak dapat memasarkan produk lainnya di pasar luar negeri. 3. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran Sido Muncul menggunakan strategi global dalam persaingan internasionalnya. Strategi global merupakan strategi yang menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di berbagai negara yang berbeda. Strategi ini mendekati pasar dunia dengan produk-produk yang terstandarisasi. Strategi global menekankan pada skala ekonomi di mana produk dan jasa yang dihasilkan terstandarisasi dan ternetralisasi pada operasi di beberapa lokasi.
Dalam persaingan bisnisnya, perseroan tidak hanya fokus pada pasar domestik. Meskipun pasar lokal tetap menjadi perhatian utama, mereka harus memperbesar penetrasi pasar ekspor melalui promosi iklan di negara setempat dan menjalin kerjasama dengan perusahaan distributor lokal. Next, yang keempat ada strategi pesaing yang akan dibacakan oleh Kartika Sari. Strategi pesaing. Untuk mencapai posisi ini, Sido Muncul mengimplementasikan pendekatan strategi bisnis diferensiasi yang dianggap membangun dan mempertahankan keunggulan yang berkelanjutan melebihi para pesaingnya. Sido Muncul dapat meraih diferensi dari produk dan jasa yang dihasilkan dengan cara inovasi produknya yang cepat dan berkualitas. Strategi ini menghasilkan pertumbuhan melalui akuisisi yang mempunyai nilai bisnis yang sama dan memberikan perusahaan akses ke pasar dan teknologi yang baru. Strategi diferensiasi merupakan serangkaian tindakan yang berkaitan dan dirancang untuk memproduksi barang dan jasa yang dianggap berbeda oleh para konsumen dengan ciri yang dapat diterima sebagai hal yang penting bagi konsumen. Cara pemasaran. Sebagai produk jamu dan obat herbal, Sido Muncul menjangkau konsumen tradisionalnya melalui para partikel tradisional yang sebagian besar merupakan UKM, warung, kios di pasar tradisional, selain juga outlet modern, supermarket, minimarket, dan outlet medikal, apotik, toko obat. Untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, Sido Muncul terus melakukan verifikasi produk dengan menambah varian-varian baru dan inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kompetensi perserian di bidang obat herbal, pada bulan September 2014, Sido Muncul memutuskan untuk masuk ke industri farmasi dengan mengakuisisi perusahaan farmasi PT Berlijo Mulia Pharma di Yogyakarta. Perusahaan telah langkah dengan ekspansi tersebut. Perusahaan tidak lagi hanya berpotensi dalam bisnis intinya, beliau memiliki fasilitas untuk memproduksi obat-obatan cair, tablet salut, dan keuntungan. PT Sido Muncul merupakan pabrik jamu berstandar farmasi karena memiliki sertifikat CPOTD, cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan CPOP, cara pembuatan obat yang baik. 2. Pemilihan bahan baku. PT Sido Muncul menggunakan sistem FIFO. 3. Terdapat 2 pengemasan produk, yaitu pengemasan primer dan sekunder. 4. Terdapat banyak laboratorium yang bertujuan untuk menganalisa suatu sampel agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. 5. PT Sido Muncul memanfaatkan limbah cair yang sudah dijernihkan sebagai bahan untuk penyiraman tanaman dan pemdam kebakaran. Limbah padat yang berasal dari ekstrak jamu digunakan sebagai pupuk organik. Kerugian. 1. Beredarnya kabar buruk yang mengatakan bahwa produk Sido Muncul mengandung kadar besi yang sangat tinggi. 2. Lokasi pabrik yang jauh dari ibu kota negara. 3. Struktur organisasi dan manajemen sudah sangat baik, namun beberapa bagian masih memiliki tugas yang sama dengan bagian lainnya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.